warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat, semangat, dan tentunya tetap dimudahkan dalam segala urusan, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah kembali lagi hari ini Mas Oji Channel membersamai teman-teman dalam sebuah tayangan konten yang insya Allah menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Nah, hari ini sama seperti biasa teman-teman, tentu kita ingin berbagi, sharing, dan saling menginspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyimak dalam konten-konten kali ini. Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih banyak atas segala dukungan dan support dari teman-teman yang sudah mendukung adanya channel ini. Nah, langsung saja, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita. Beberapa waktu yang lalu, konten ini menyajikan channel tentang bagaimana berpikir positif. Teman-teman yang belum menyimak, boleh saya rekomendasikan bagaimana agar kita berpikir positif. Klik di sini ya, klik di sini. Nah, hari ini masih ada hubungannya dengan bagaimana kita mengelola pikiran-pikiran kita. Berbicara tentang pikiran, tentu kita ingat satu perkataan yang pernah disampaikan oleh istri dari Presiden Amerika Serikat, kalau nggak salah Presiden keberapa ya, Roosevelt kalau nggak salah namanya ya, Presiden Amerika Serikat yang ke berapa, 31 atau 32, coba keliru kalau salah dibenerin, kalau nggak salah 32. Presiden Amerika Serikat yang ke-32, Roosevelt kalau nggak salah namanya, istrinya pernah menyatakan, istrinya itu namanya Eleanor Roosevelt ya. Eleanor mengatakan begini tentang pola pikir, pikiran-pikiran kecil atau small mind discuss people, artinya pikiran orang-orang kecil selalu membicarakan orang-orang ya. Kemudian average people discuss event, artinya pikiran orang-orang sedang atau kebanyakan itu membicarakan tentang kejadian-kejadian. Dan the great minds discuss ideas, artinya pikiran orang-orang besar itu selalu membicarakan ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, kalau disuruh milih, pastinya kita memilih tentang pikiran besar. Nah, ini menarik sekali kita diskusikan kali ini supaya kita bisa memiliki pola pikir pikiran besar. Yuk, kita diskusikan bareng-bareng. Sebelum lanjut, biarkan intronya lewat dulu ya. Oke, intro, silahkan lewat. Teman-teman, 3 pikiran tadi, baik itu pikiran kecil, pikiran sedang, atau pikiran orang-orang besar, itu ada dalam diri kita. Tergantung mana yang mendominasi di dalam diri kita. Kenapa ini kita bicarakan? Kenapa penting dibicarakan? Supaya kita bisa tahu di dalam diri kita ini lebih banyak berpikir tentang apa. Nah, kalau pikiran kecil itu biasanya menghasilkan gosip, ya, produk yang dihasilkan dari orang-orang yang berpikir kecil karena membicarakan orang saja, si A, si B, si C, maka biasanya mereka senang dengan infotainment, senang dengan berita-berita tentang orang-orang, berita tentang artis itu senang banget. Saya nggak tahu siapa ya, teman-teman suka mungkin ya. Nah, pikiran sedang biasanya hanya akan membaca berita-berita tentang peristiwa. Bacaannya biasanya adalah koran, majalah, hal-hal yang kaitannya dengan informasi, berita, dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran besar ternyata menghasilkan ide dan gagasan. Maka yang dibaca itu apa? Pastinya buku-buku ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang senang baca, teman-teman bacaannya buku dan sebagainya, bersiap-siap teman-teman semuanya menjadi kategori orang yang memiliki pikiran-pikiran besar yang bisa menghasilkan ide-ide dan gagasan. Nah, keren kan? Nah, pikiran orang kecil itu selalu diliputi dengan pertanyaan siapa, karena berurusan dengan pengetahuan tentang orang-orang ya, karena membicarakan tentang individu. Jadi pertanyaannya siapa. Nah, pikiran sedang karena yang dicari adalah informasi, maka pertanyaannya apa. Ada apa. Sedangkan pikiran orang-orang besar selalu diliputi dengan pertanyaan bagaimana ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana agar kita tetap memiliki pikiran-pikiran besar. 5 cara agar tetap berpikiran besar. Apa aja? Yuk kita simak 5 cara agar kita tetap berpikiran besar. Cara yang pertama, jangan pernah takut bermimpi besar. Nah, ngomongin impian, ini paling seneng kita. Kenapa? Ini adalah tujuan-tujuan hidup yang harus kita ikuti. Bermimpilah. Nah, teman-teman pastinya memiliki impian, tujuan, cita-cita. Seseorang yang memiliki impian itu ibaratnya memiliki peta dalam perjalanan hidupnya. Maka jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi besar, gak usah tanggung-tanggung. Ya, mungkin ada yang berpikiran takut bermimpi, nanti kalau nggak keturutan atau nggak terwujud, jatuh, sakit. Salah kalau pola pikirnya seperti itu. Bermimpilah yang besar, bermimpilah setinggi langit. Setidaknya kalau kita jatuh masih berada di atas awan. Dan itu yang mungkin harus kita jadikan sebagai pola pikir besar kita. Maka latihan pertama adalah
supaya tetap memiliki pola pikir atau pikiran-pikiran besar, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Yuk teman-teman, bikin dream book dari sekarang, jangan takut bermimpi. Yang kedua, bagaimana agar kita tetap terjaga atau tetap berpikiran besar? Yaitu, jangan hanya sebatas angan-angan. Nah, ini lanjutan yang pertama tadi teman-teman. Jika kita sudah memiliki mimpi-mimpi besar, maka kesalahan fatal dari orang-orang yang memiliki mimpi atau cita-cita adalah dia hanya hobi berhayal atau berangan-angan saja, tidak melakukan apapun. Kita menuliskan mimpi-mimpi kita, tetapi hanya sebatas keinginan. Beda loh, mimpi sama keinginan. Maka teman-teman semuanya, yang kedua ini, agar kita tetap memiliki pola pikir atau pikiran-pikiran besar adalah jangan sering menghayal, jangan hanya berangan-angan. Setiap keinginan kita itu harus diwujudkan. Dengan cara apa? Tentu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita. So, teman-teman, jangan hanya berangan-angan. Lakukan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk meraih mimpi-mimpi kita itu. Pikiran yang besar dalam diri kita, yang ada di dalam mimpi-mimpi kita, itu harus diwujudkan dengan langkah-langkah besar, harus diwujudkan dengan kerja-kerja besar yang nyata, bukan hanya angan-angan. So, tidak boleh kita memiliki mimpi besar tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu sama saja bohong ya. Jadi lakukan tindakan-tindakan besar, jangan hanya berangan-angan. Cara yang kedua. Nah, langkah ketiga, teman-teman, agar tetap kita berpikir besar. Apa? Lakukan tindakan yang kreatif. Nah, penting teman-teman untuk memiliki ide-ide gagasan yang lebih kreatif, tidak sama dengan yang lain. Tidak harus sama. Melakukan langkah-langkah besar itu harus didukung dengan ide-ide kreatif, inovasi dalam diri kita. Tentu saja, ini dibutuhkan latihan-latihan agar kita terbiasa dengan kreativitas. Tidak harus kita takut berkreativitas, teman-teman. Jangan pernah takut untuk berkreasi, melakukan inovasi-inovasi. Maka teman-teman, silakan bareng-bareng yuk kita menjadi orang-orang yang memiliki pola pikir besar dengan kreativitas kita masing-masing. Dan saya percaya teman-teman yang sedang menyimak ini pastinya memiliki ide-ide dan kreativitas. Teman-teman yang punya konten atau channel YouTube itu sudah keren. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Ya, kita belajar bersama untuk mengembangkan channel dan ide-ide kreativitas kita. Saya sangat salut dengan teman-teman yang sudah banyak sekali memiliki konten dalam channel YouTube-nya, informasi, hal-hal kreativitas yang bermanfaat. Marilah miliki imajinasi baru, inovasi-inovasi baru dalam rangka mendukung langkah-langkah kita untuk tetap mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadilah pribadi yang tetap berpikir besar, memikirkan ide-ide bagaimana agar kita tetap berada menjadi pribadi yang berpikiran besar, mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat juga. Yang keempat, teman-teman, agar kita tetap berada dalam pikiran-pikiran besar, mempertahankan daya pikir kita agar menjadi ide-ide yang kreatif, kita perlu dukungan orang-orang di sekitar kita. Maka yang keempat adalah caranya, mintalah dukungan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya apa? Ini penting teman-teman, agar kita tetap berada dalam sebuah rel menuju ke impian kita dengan ide, gagasan, dan pola pikir besar kita perlu dukungan. Siapa? Orang-orang paling dekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita ini harus mendukung, mensupport kita. Pemikiran-pemikiran kita pastinya memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga teman-teman butuh dukungan, saran, ya, bantuan dari teman-teman yang lain, ya, orang-orang di sekitar kita untuk mengirimkan ide, gagasan juga, saling membantu, sehingga tidak ada salahnya meminta saran, ide dari teman-teman orang-orang di sekitar kita. Carilah dukungan dari orang-orang sekitar kita agar mensupport, mendukung pola-pola pikir kita agar tetap menjadi pribadi yang berpikiran besar. Insya Allah teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang tercinta kita pasti mendukung kalau kita ingin melangkah menuju kebaikan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan impian kita untuk kebaikan dan juga untuk kemanfaatan bersama. Yang kelima, nah teman-teman, sebagai penutup, langkah atau cara agar kita tetap berpikiran besar adalah selalu berpikir positif. Ini penting. Ternyata pikiran positif itu bisa mendukung pola pikir kita agar tetap menjadi pribadi yang berpikiran besar. Maka teman-teman, langkah kelima adalah berpikir positif. Berpikir positif ini penting buat teman-teman karena tujuannya besar, kita ingin memiliki pikiran-pikiran besar, pastinya langkah yang diperlukan juga langkah-langkah yang besar. Maka ini tidak ringan. Pastinya tantangannya juga besar teman-teman. Nah, kalau kita pikirannya masih negatif, ini pasti gagal beneran. Maka
pikiran dalam diri kita harus dilatih untuk berpikir positif. Dengan langkah-langkah besar ini, kita harus memiliki support, motivasi dalam diri kita melalui pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita. Yuk teman-teman, berpikir positif agar pikiran-pikiran kita tetap menjadi pikiran-pikiran yang besar, mengeluarkan ide-ide yang besar, menjadikan diri kita tetap melangkah dalam sebuah mimpi-mimpi yang besar juga. Karena pikiran-pikiran positif ini teman-teman, dampaknya adalah rasa optimis dalam diri kita itu meningkat. Kita semakin yakin bahwa mimpi-mimpi yang besar yang sudah menjadi rencana-rencana kita itu bisa kita wujudkan. Jadi teman-teman, jangan pernah berpikir negatif, tetap jaga pikiran-pikiran kita untuk tetap positif, menjadi pikiran-pikiran yang besar. Nah itu tadi teman-teman, sudah kita share tentang 5 cara atau 5 langkah agar kita tetap berada dalam pikiran-pikiran besar. Tentu banyak cara-cara yang lain, tetapi hari ini kita berbagi 5 cara itu saja dulu. Pilihannya ada dalam diri kita. Apakah kita akan menjadi pribadi yang memiliki pikiran kecil, atau pikiran sedang, atau rata-rata kebanyakan orang, atau pikiran besar, atau great minds yang selalu membicarakan tentang ide-ide gagasan, mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Silahkan teman-teman memilih sendiri. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa menjadi sebuah manfaat dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan sebelum pamit, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman. Saya tidak menyangka dukungan dari teman-teman ternyata luar biasa. Dan alhamdulillah ini menjadi sebuah kesyukuran bagi saya. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru saja klik di channel ini, silahkan dukung channel ini agar tetap berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Caranya mudah, tinggal tekan tombol like, share, dan subscribe. Juga tuliskan komentar. Mudah-mudahan menjadi sarana informasi dan juga sarana silaturahmi untuk kita semuanya. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Dan akhirnya saya harus pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.